President is sending a very strong message. Think about it. Ironically, I get off a plane. I am the president's representative, and I am walking off with a yarmulke, and I have kosher food, and embassies will have kosher food. It is a game changer. The appointment is a game changer. Lavrov mengatakan, mengingat kemerosotan total rezim kriminal Kiev yang telah beralih ke kebijakan terorisme negara, posisi negosiasi Rusia akan dipertimbangkan kembali. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut klaim Rusia sebagai sebuah rekayasa sepenuhnya yang dirancang untuk merusak proses perdamaian. Tetapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melakukan panggilan telepon dengan Putin pada Senin pagi mengarahkan kritiknya kepada Ukraina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Ailasari. Saya akan memprediksikan kejadian-kejadian yang akan terjadi di tahun 2026. Bahkan kalau aku bilang kejadian ini juga akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai dengan di tahun 2030, di mana tahun 2030 akan ada kejadian besar yang nantinya kita semua akan dipimpin oleh elit global, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konspirasi-konspirasi dari bangsa asing yang memang sudah sejak lama mereka ini menargetkan Indonesia yang saya bicarakan, dan seperti yang saya pernah utarakan di suatu podcast HM, di mana tahun 2026 negara kita akan dijajah. Dan juga beberapa hari yang lalu saya dimimpikan dan juga diperlihatkan bahwasanya ada beberapa rencana dari elit politik asing yang menargetkan Indonesia untuk sebagai bahan jajahan. Dan salah satunya yang mereka fokuskan adalah dalam bidang pendidikan di Indonesia. Dan ini sangat berpengaruh besar terhadap perilaku dan juga terhadap Indonesia ke depannya. Dan ada beberapa sektor lagi yang nantinya akan dikuasai oleh asing. Perubahan cuaca, iklim juga yang terjadi di Indonesia ini adalah salah satu campur tangan dari elit global. Di tahun 2026 waspada, perekonomian juga di sini akan mengalami dampak yang luar biasa. Dan kita sedang menuju akhir zaman, bahwasanya di tahun 2026 adalah tahun pembalasan, tahun pengerusakan, dan juga tahun pemusnahan. Rusak dalam akal sehat, perilaku, perbuatan, pembalasan atas segala perbuatan-perbuatan, baik yang buruk maupun yang baik, dan juga pemusnahan bagi teknologi dan sistem peraturan yang ada di Indonesia. Namun semua ini juga tidak akan terjadi jika mana kita memiliki suatu kekuatan untuk bersatu dalam suatu kekuatan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi di 2006 sampai dengan 2030? Maka, jika kita tidak siap untuk melakukan perubahan tersebut, itu yang aku sebut akan adanya pemusnahan. Target adalah Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Bahwa mayoritas Muslim terbesar adalah Indonesia, serta Indonesia memiliki beraneka ragam masyarakat dan juga tentunya tanah subur, tambang, dan juga kekayaan alam lainnya yang subur di Indonesia ini juga yang menarik bagi para elit global. Seperti yang saya sudah utarakan di podcast sebelumnya di HM, bahwa negara kita adalah negara subur dan juga apa yang kita tanam pasti akan tumbuh.
Itu juga salah satu alasan kenapa mereka menginginkan tanah Indonesia. Dan keinginan terbesar mereka adalah untuk bisa menguasai sektor semua aset yang ada di Indonesia. Maka di tahun 2026 ini akan ada isu yang akan beredar di mana akan ada perang saudara. Seperti yang saya pernah utarakan, perang agama, suku yang memang mereka ini targetkan. Dan mereka ini berusaha untuk memecah belah Indonesia. Dan saya himbau kepada masyarakat Indonesia untuk kita menyatukan kembali hati kita, pikiran kita, dan juga berpegang teguh kepada ajaran kita sebelumnya, yaitu ajaran Pancasila dan memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia, saya berharap dan seperti yang saya lihat, akan muncul 7 dari bangunan-bangunan sejarah lama. Situs-situs tersebutlah yang akan menguatkan Indonesia. Dan situs-situs itu juga yang nantinya akan membuat kita bersatu padu. Lupakan mengenai siapa Satria Piningit, siapa Ratu Adil. Tidak penting buat saya. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kita bisa menjaga persatuan Indonesia. Karena tanpanya ada rasa memiliki negara Indonesia, tidak mungkin kita akan bisa lewati masa-masa sulit ini. Bukan mengenai kekuatan ataupun bukan mengenai siapa yang paling hebat dalam keilmuan. Keilmuan terpenting dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa menjaga negara Republik Indonesia kita ini untuk kedepannya dan juga generasi kita ke depannya. Masih dalam suasana bencana yang mengancam, bahkan di tahun 2026 akan banyak sekali perubahan iklim yang akan terjadi di Indonesia dan ini juga disetir oleh elit global. Dan mereka akan memerintahkan dan membuat satu perintah one order yang artinya adalah semua negara akan dikuasai dalam satu pemerintahan. Dan pemerintahan itu akan dipimpin Dajjal. Dan seperti yang aku lihat, di tahun 2026 akan ada Dajjal palsu yang akan turun dan memimpin. Dan untuk Indonesia khususnya, tidak lama lagi kalian akan melihat beberapa fenomena-fenomena alam yang berbentuk seperti lampu, ya, lampu dan piringan besar. Ini serupa dengan UFO atau yang disebut adalah kapal UFO akan disetir oleh alien. Dan perlu diketahui, alien itu adalah ciptaan yang mereka ciptakan untuk menakut-nakuti kita dan juga untuk menyebarkan isu tentang keyakinan akidah dan akan merusak hati pikiran kita serta menggoyahkan keimanan kita. Oleh sebab itu saya selalu menekankan kepada kalian untuk berpegang teguh kepada Al-Quran Nur Karim. Janganlah kalian mencari yang tidak pasti. Jadilah jati diri kalian sendiri. Tidak perlu kalian menjadi paranormal sakti atau Satria Piningit atau Ratu Adil. Karena buat saya itu tidak penting. Karena itu, titel itu tidak akan berguna lagi ketika nanti akan terjadi one order. Maka jadilah pribadi yang kuat, jadilah pribadi yang smart, jadi diri kalian sendiri. Karena apa? Di beberapa tahun ke depan, yang jelas ketika 7 piramid akan muncul di Indonesia, maka di situ kita akan menemukan atau kita akan kedatangan juga seorang pejuang. Perkiraan saya itu akan terjadi di tahun 2030 dan itu juga akan membawa dampak perubahan bagi negara Indonesia. Dan apakah Indonesia ini akan menjadi suatu negara republik ataukah akan menjadi negara lain? Dari adanya peristiwa 7 piramid yang akan muncul, Indonesia akan dipimpin oleh suatu kekuatan besar
Allahu a'lam bishawab, saya tidak bisa menyebutkan siapa. Namun saya terlihat dan nampak jelas sekali bahwa itu nanti akan menuju kepada perubahan di Indonesia, dan tentunya kita juga akan bersama-sama melawan adanya garis keras dari elit politik di Indonesia. Dan itu baru nanti kita akan mengalami yang namanya sistem, ya, perubahan sistem dalam suatu pemerintahan. Bisa jadi Indonesia akan menjadi suatu negara, menjadi kerajaan, dan akan dipimpin oleh masing-masing daerah, ya, daerah di Indonesia masing-masing akan dipimpin oleh seorang raja, dan kita akan kembali ke fenomena, kita akan kembali ke zaman, ya, kita akan kembali ke zaman kerajaan. Dan hati-hati, di tahun 2026 ini juga masih tahun pembersihan terhadap orang-orang yang berperilaku merugikan rakyat. Dan aku melihat di tahun 2026 ini akan ada pergolakan dalam perekonomian dan pemerintahan. Aku melihat akan ada perang saudara, perang agama. Hati-hati. Saya sarankan kepada masyarakat Indonesia, jangan terpancing emosi. Ingat, kita bisa berdiri sampai dengan hari ini karena perbedaan suku, agama. Kita menyatu menjadi suatu kekuatan Bhinneka Tunggal Ika yang mengusir, ya, bisa mengusir penjajahan Jepang, Belanda di Indonesia. Ingat-ingat perjuangan dari para pahlawan dulu yang sudah mengorbankan darah, jiwa keberaniannya untuk memerdekakan Indonesia. Maka saya berharap masyarakat Indonesia harus lebih pandai, pintar-pintar baca Al-Quran. Tidak perlu kita mendalami suatu keilmuan dalam bidang kesaktian ataupun apapun itu, tapi perdalamlah Al-Quran, itu yang akan menentukan kehidupan kalian ke depannya. Prinsipnya adalah ajaran Al-Quran. Jika kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan sangat membuat kalian bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Karena beberapa tahun ke depan kita akan dihadapkan dengan kedatangan-kedatangan makhluk aneh, bangsa asing, dan itu juga yang nanti akan menggoyahkan pendirian kita sebagai umat Muslim. Dan itu juga yang nantinya akan menentukan kita, kemana arah kita akan pulang. Masih diwarnai di tahun 2026, saya harap di sini kalian tidak akan pernah terpecah belah. Ingat, akan ada beberapa orang asing yang akan masuk dan juga memecah belah Indonesia. Bahkan aku melihat di sini pulau di Indonesia, akan ada beberapa pulau yang akan lepas dari Indonesia. Dan barusan tadi malam saya memimpikan sesuatu hal yang mengerikan. Bahkan di sini keyakinan kita yang akan lebih untuk dipertanyakan. Jangan sampai kita menjual keimanan kita hanya karena rasa lapar ataupun keinginan terbesar kita untuk menjadi kaya. Karena ketika kalian menjual keimanan kalian, niscaya kalian akan tersesat. Dan ingat, di tahun depan adalah masih dalam tahap tahun yang paling berat. Khususnya wilayah Indonesia. Masih diwarnai dengan gempa, masih diwarnai dengan isu banyaknya kecelakaan yang akan terjadi di Indonesia, banyaknya banjir, banyaknya longsor, dan juga seperti yang aku pernah bilang, yang lautan akan menjadi daratan, yang daratan akan menjadi lautan. Itulah perubahan. Untuk kemajuan suatu negara, pasti akan ada korban. Korban jiwa itu pasti. Maka ini adalah jihad yang harus dilakukan untuk kita semua agar negara kita tetap utuh, agar kita tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan kita hadapi bersama-sama semuanya. Dan jangan heran jika mana di tahun 2026 dan seterusnya, kalian akan kedatangan bangsa asing yang juga di sini nantinya akan membela, dan kita akan bersatu. Dan tetap, apapun itu kita perlu waspadai, karena Indonesia tidak lagi utuh
Indonesia di ambang kehancuran.